Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba share materi tentang syarat-syarat puasa. Namun sebelum materi disampaikan, alangkah lebih baiknya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ketik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan video di channel ini setiap harinya. Dan yang sudah klik subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, langsung saja kita ke materi tentang syarat-syarat puasa. Syarat puasa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syarat wajib puasa, di mana bila syarat-syarat ini terpenuhi, seseorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa. Dan yang kedua adalah syarat syah puasa, di mana seseorang sah puasanya bila memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama, syarat wajib. Syarat wajib maksudnya adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Atau malah sebaliknya, puasa Ramadan hanya akan menjadi mubah, sunnah, atau malah haram. Syarat wajib yang pertama, beragama Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa syarat wajib berpuasa yang pertama kali adalah bahwa orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu hanya orang yang memeluk agama Islam saja. Sedangkan mereka yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hal itu karena kitab perintah puasa itu didahului dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang tidak beriman tidak diajak dalam pembicaraan itu, sehingga mereka memang tidak wajib mengerjakan puasa. Murtad tetap wajib berpuasa bila ia kembali. Menurut Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam kasus seorang yang murtad dan tidak menjalankan puasa tetapi kemudian kembali lagi menjadi muslim, maka puasa yang ditinggalkannya itu wajib dibayarkan atau diqodho ketika dia kembali lagi masuk Islam. Hal itu karena orang yang murtad menurut jumhur ulama tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan detail perintah syariat. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang sejak kecil terlahir sebagai orang yang bukan muslim. Orang yang sejak lahir sudah kafir, ketika dia masuk Islam tidak diwajibkan untuk mengganti semua perintah dan kewajiban agama, karena semua dosa-dosanya telah langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislamannya. Lain halnya dengan orang yang sejak lahir telah memeluk agama Islam, lalu di tengah-tengah jalan dia berbelok dengan keluar dari agama Islam menjadi orang kafir secara resmi. Entah dengan memeluk agama Kristen atau menjadi seorang ateis yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau secara resmi dan sah di depan hukum melakukan perkara yang oleh mahkamah syariah dijatuhkan vonis murtad. Bila seorang yang murtad itu kemudian kembali lagi memeluk agama Islam dan selama masa murtadnya itu dia sempat meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, termasuk diantaranya puasa yang hukumnya wajib, maka begitu kembali lagi kemudian menjadi muslim, dia diwajibkan untuk mengganti atau mengqodho puasa yang telah ditinggalkannya. Kemudian syarat yang kedua yaitu baligh. Syarat yang kedua menjadi seseorang yang wajib untuk mengerjakan ibadah puasa wajib masalah usia baligh. Mereka yang belum sampai usia baligh seperti anak kecil tidak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Madhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan bila anak-anak usia 10 tahun dan masih saja tidak mau berpuasa Ramadan untuk dikenakan hukuman dengan pukulan. Dan bila mereka berpuasa, pahala akan diberikan kepada anak-anak itu. Meski demikian, secara hukum, anak-anak termasuk yang belum mendapatkan beban atau taklif untuk mengerjakan puasa Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, rufi'al qalamu an salasin anis sobiyyi hatta yablughal mijnuni hatta yafiqa wa anin naimi hatta yastaiqido.
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diangkat pena dari 3 orang, dari anak kecil hingga dia baligh, dari orang gila hingga dia waras, dan dari orang tidur hingga dia terbangun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Syarat yang ketiga, berakal. Syarat ketiga dari syarat wajib puasa adalah berakal. Sudah menjadi ijma ulama bahwa orang gila adalah orang yang tidak berakal, sehingga orang gila tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Seorang yang dalam keadaan gila, bila tidak puasa, maka tidak ada tuntutan untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya ketika dia telah sembuh selama masih hidup di dunia. Dan di akhirat kelak tidak ada dosa yang ditanggungnya karena meninggalkan kewajiban berpuasa. Namun dalam kasus di mana seorang secara sengaja melakukan sesuatu yang mengantarkannya kepada kegilaan, maka wajib puasa atau wajib menggantinya. Yang keempat, sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Dan barang siapa sakit atau di dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Jenis penyakit yang membolehkan seseorang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadan adalah penyakit yang akan bertambah parah bila berpuasa, atau ditakutkan penyakitnya akan terlambat untuk sembuh. Syarat yang kelima, mampu. Allah hanya mewajibkan puasa Ramadan kepada orang-orang yang memang masih mampu untuk melakukannya. Sedangkan orang yang sangat lemah atau sudah jompo, di mana secara fisik memang tidak mungkin lagi untuk melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin." Kemudian yang keenam, tidak dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan tidak wajib berpuasa, tapi wajib atasnya untuk mengqadha puasanya di hari lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan, Hamzah Al-Aslami berkata, "Ya Rasulullah, aku takut tetap berpuasa dalam perjalanan. Apakah aku berdosa?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah keringanan dari Allah. Siapa yang berbuka maka baik, dan siapa yang lebih suka berpuasa maka tidak ada dosa." Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Kemudian yang ketujuh, suci dari haid dan nifas. Para ulama telah berijma bahwa para wanita yang sedang mendapat darah haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan bila tetap dikerjakan juga dengan niat berpuasa, hukumnya malah menjadi haram. Dasar ketentuannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut. Kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kami wanita yang haid dan nifas diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud syarat sah adalah semua hal yang membuat ibadah puasa menjadi sah hukumnya. Bila salah satu syarat ini tidak ada, maka ibadah itu tidak sah hukumnya. Sedangkan syarat wajib adalah hal-hal yang bila terpenuhi pada diri seseorang, puasa menjadi wajib atas dirinya. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi sah hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, beragama Islam. Para ulama memandang bahwa keislaman seseorang bukan hanya menjadi syarat wajib untuk berpuasa, tetapi juga sekaligus menjadi syarat sah untuk berpuasa. Hal itu berarti bila orang yang bukan muslim melakukan puasa, baik dia beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau agama apapun termasuk ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan,
maka puasanya itu dianggap tidak sah dalam pandangan syariat Islam. Dan bila mereka tetap berpuasa, maka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, suci dari haid dan nifas. Selain menjadi syarat wajib, juga sekaligus menjadi syarat sah dalam berpuasa. Artinya, seorang wanita yang mendapat haid dan nifas, bila tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dirinya tahu bahwa sedang mengalami haid atau nifas, tetapi nekat ingin mengerjakan puasa juga, maka hukumnya justru menjadi haram. Kemudian syarat yang ketiga, pada hari yang dibolehkan. Syarat sah yang terakhir untuk ibadah puasa adalah hanya boleh dilakukan pada hari-hari yang dibolehkan berpuasa. Bila melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang, maka puasanya tidak sah, bahkan haram untuk dilakukan. Adapun hari-hari yang terlarang untuk melakukan puasa antara lain hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Para ulama juga mewajibkan para wanita untuk meminta izin kepada suami mereka bila ingin mengerjakan puasa sunnah. Teman-teman, dalam hal syarat wajib dan syarat syah ini terkadang berbeda pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lain. Tetapi pada intinya, ketika kita melakukan suatu ibadah, ketika kita melakukan suatu kegiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang pastinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti yang di awal dan di video kemarin kita sampaikan, bahwa syarat syah dan syarat wajib itu harus dipenuhi ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.